Oke, bayangin situasi ini. Lagi jalan santai, tiba-tiba ada orang gak dikenal datang dan mencoba menyerang. Apa yang kamu lakuin? Panik, lari, atau lawan dengan bela diri? Nah, ini nih yang sering jadi perdebatan. Banyak orang bilang kalau belajar bela diri itu bisa menyelamatkan nyawa. Tapi, ada juga yang skeptis dan bilang, "Ah, percuma. Di dunia nyata nggak bakal kepake." Jadi, hari ini kita bakal bahas mitos versus fakta. Apakah bela diri beneran bisa menyelamatkan nyawa? Siapin kopi atau cemilan, karena ini bakal menarik. Mitos umum tentang bela diri. Oke, kita mulai dari beberapa mitos yang sering banget beredar soal bela diri. Coba tulis di komentar kalau ada yang pernah dengar salah satu mitos ini. Mitos 1. Kalau jago bela diri, pasti bisa menang di semua pertarungan. Nah, ini mitos terbesar. Banyak orang ngebayangin kalau udah latihan bela diri, jadi kayak jagoan yang gak bakal kalah. Padahal, kenyataannya, gak sesederhana itu. Bro, bela diri ngajarin teknik dan strategi, tapi bukan berarti kita jadi kebal pukul. Banyak faktor lain seperti situasi, jumlah lawan, dan bahkan keberuntungan. Mitos 2. Satu teknik rahasia bisa melumpuhkan siapapun. Pernah dengar teknik satu jari bisa bikin lawan pingsan? Ya, kalau di film mungkin kelihatan keren, tapi di dunia nyata, gak ada teknik instan yang bisa bikin lawan langsung kos ketika. Bela diri itu soal latihan, refleks, dan keputusan cepat. Bukan sekadar trik sulap. Mitos 3. Bela diri nggak berguna, mending lari aja. Sebenarnya, ini ada benarnya, tapi nggak sepenuhnya. Lari memang opsi terbaik kalau situasi memungkinkan. Tapi gimana kalau lo kepepet? Gimana kalau nggak ada jalan buat kabur? Nah, disinilah bela diri bisa jadi skill penyelamat. Mitos 4. Semakin keras latihan, semakin siap di pertarungan sebenarnya. Latihan yang keras memang bagus, tapi tanpa strategi yang tepat, bisa jadi malah membahayakan diri sendiri. Latihan bela diri harus disertai pemahaman situasi dan kesiapan mental, bukan sekadar fisik yang kuat. Mitos 5. Teknik bela diri yang dipakai di film itu nyata. Di film, pertarungan kelihatan keren dengan gerakan akrobatik dan slow motion. Tapi di dunia nyata, kebanyakan teknik itu nggak praktis. Dalam situasi nyata, pertarungan berlangsung cepat dan kacau, nggak ada waktu buat gaya-gayaan. Mitos 6. Bela diri hanya tentang fisik, bukan mental. Faktanya, bela diri bukan cuma melatih tubuh, tapi juga mental. Orang yang sering latihan bela diri biasanya lebih tenang, lebih percaya diri, dan lebih siap menghadapi tekanan. Jadi, bukan cuma otot yang dilatih, tapi juga mindset. Mitos 7. Semakin banyak teknik yang dikuasai, semakin hebat. Belajar banyak teknik itu bagus, tapi kalau nggak pernah latihan di situasi nyata, teknik sebanyak apapun nggak akan efektif. Yang lebih penting adalah penguasaan teknik sederhana yang benar-benar bisa digunakan di kondisi darurat. Fakta tentang bela diri. Sekarang kita masuk ke fakta. Apa sih yang benar dari bela diri dalam situasi nyata? Fakta 1. Bela diri bukan buat menang, tapi buat bertahan. Yes. Tujuan utama bela diri bukan buat cari gara-gara atau menangin pertarungan, tapi buat meningkatkan peluang selamat. Dalam situasi genting, bela diri ngajarin kita buat tetap tenang, tahu kapan harus menyerang, kapan harus kabur, dan yang paling penting, menghindari bahaya sebelum kejadian. Fakta 2. Refleks dan insting itu lebih penting dari sekadar teknik. Lo bisa hafal ratusan teknik, tapi kalau pas kejadian lo malah ngefreze, semua jadi sia-sia. Latihan rutin ngebantu meningkatkan refleks dan insting biar kita bisa ambil keputusan cepat di situasi bahaya. Makanya, latihan itu penting banget. Fakta 3. Menghindari konflik adalah bela diri terbaik. Percaya nggak percaya, orang yang jago bela diri justru jarang cari ribut. Kenapa? Karena mereka paham risiko dan tahu kalau pertarungan itu bisa berbahaya. Kalau bisa kabur atau menyelesaikan konflik tanpa kekerasan, itu jauh lebih baik daripada harus adu fisik. Fakta 4. Teknik bertahan lebih penting daripada menyerang. Di bela diri, menyerang itu bukan prioritas utama.
Justru teknik bertahan seperti menghindari serangan, melepaskan diri dari cengkeraman, dan menjaga jarak lebih krusial dalam menghadapi ancaman nyata. Fakta 5. Bela diri itu juga melatih mental dan kepercayaan diri. Selain buat bertahan, bela diri juga bikin kita lebih percaya diri dalam menghadapi situasi sulit. Ketika kita tahu cara melindungi diri, otomatis rasa takut dan panik bisa lebih. Fakta 6. Kesadaran situasi itu kunci keselamatan. Bela diri bukan cuma soal fisik, tapi juga soal membaca situasi. Orang yang terlatih akan lebih peka terhadap bahaya dan bisa menghindari konflik sebelum terjadi. Jadi, kesadaran situasi itu sama pentingnya dengan teknik bela diri itu sendiri. Fakta 7. Bela diri meningkatkan kesehatan dan ketahanan fisik. Selain untuk bertahan, latihan bela diri juga punya manfaat kesehatan. Latihan rutin bikin tubuh lebih bugar, meningkatkan daya tahan, dan melatih keseimbangan. Jadi, bukan cuma skill bertahan, tapi juga gaya hidup sehat. Jadi, kesimpulannya, apakah bela diri bisa menyelamatkan nyawa? Jawabannya, yes, tapi dengan catatan. Bela diri bukan jaminan kita bakal selalu selamat, tapi bisa meningkatkan kemungkinan bertahan di situasi darurat. Yang penting, jangan cuma belajar tekniknya, tapi juga mindset dan kewaspadaan. Gimana menurut kalian? Apakah kalian percaya kalau bela diri bisa beneran menyelamatkan nyawa? Atau mungkin kalian punya pengalaman sendiri? Komen di bawah, kita diskusi bareng. Jangan lupa like video ini kalau menurut kalian bermanfaat, subscribe buat konten keren lainnya, dan nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru. Ingat, bukan yang terkuat yang bertahan, tapi yang paling siap dan paling cerdas dalam menghadapi situasi. Stay safe, stay aware, and keep training. Sampai jumpa di video selanjutnya.